Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Wudhu merupakan syarat sahnya sholat, sehingga ketika akan mengerjakan sholat haruslah terlebih dahulu berwudhu, karena sholat seorang tidak akan sah tanpa wudhu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, tidak diterima salatmu tanpa bersuci atau wudhu. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya sebagai syarat sahnya sholat, tapi wudhu juga memiliki berbagai manfaat. Salah satunya adalah dosa-dosa akan gugur. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang berwudu secara sempurna, maka dosa-dosanya akan gugur atau hilang di jasadnya, hingga keluar juga dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Namun perlu diketahui bahwa ada kesalahan yang biasa orang lakukan ketika berwudu. Apa sajakah itu? Ini dia ulasannya di channel Islam Populer. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Melafazkan niat. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin adalah melafazkan atau mengucapkan niat dalam melakukan berbagai ibadah, seperti wudhu. Perlu diketahui bahwa niat itu terletak di dalam hati, bukan pada lisan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nadzirin, bahwa niat terletak dalam hati bukan lisan. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh ulama serta berlaku untuk seluruh ibadah, baik bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, berjihad, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan orang yang melafalkan niat dengan suara yang keras? Dalam Qaul Mubin fi Akhta al-Musallin disebutkan bahwa mengucapkan niat dengan suara yang keras tidak diwajibkan dan juga tidak dianjurkan berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Bahkan orang tersebut dianggap sebagai orang yang menyelisihi syariat. Tidak membaca basmalah. Seseorang yang tidak membaca basmalah, wudhunya dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Perihal membaca basmalah ketika berwudhu, ada pertentangan pendapat di antara para ulama. Ulama yang menganggap bahwa hadis tersebut sahih berpendapat bahwa membaca basmalah itu wajib. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad, Hasan al-Bashri, Ishaq bin Rahuya, dan beberapa ulama lainnya. Perihal hal ini, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jika seseorang meninggalkan hal ini secara sengaja, maka wudhunya tidak sah karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Namun jika dia meninggalkannya karena lupa, wudhunya sah. Sebagaimana keterangan dari Imam Ahmad yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud, bahwa beliau bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal ketika ada orang yang lupa membaca basmalah. Imam Ahmad menjawab, saya berharap bahwa hal itu tidak mengapa, wudhunya sah. Al-Muqni. Tidak sempurna membasuh anggota wudhu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudhu dan berakibat ada sebagian anggota wudhu yang tidak terbasuh oleh air, maka wudhunya dianggap tidak sah. Jika salah satu anggota badan yang wajib dibasuh dalam wudhu namun tak terbasuh, maka ia harus mengulang wudhunya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dan dari Khalid bin Mi'dan dan dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang salat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu, seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud menambahkan dan mengulang sholat. Membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Nabi SAW tidak pernah menambah cucian dalam wudhu lebih dari 3 kali. Hal ini sesuai dengan sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi SAW berwudu 3 kali. Membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali hanya rasa was-was dari setan. Maka yang wajib bagi seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-keraguan setelah selesainya wudhu.
dan tidak menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan setan. Boros menggunakan air. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa boros itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31. Dalam ketentuan pemakaian air, ada beberapa riwayat yang menyebutkan seberapa banyak Rasulullah SAW menggunakan air untuk mandi dan berwudu. Demikian disampaikan Imam An-Nawawi dalam Khulasatul Ahkam fi Muhimmatis Sunan wa Qawaidil Islam. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mandi menggunakan air sebanyak 1 sa' hingga 5 mud. Sedangkan untuk mengambil air sembahyang, beliau SAW menghabiskan air sebanyak 1 mud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1 mud seukuran 675 gram atau 3/4 liter. Sementara 1 sa' seukuran 4 mud atau 2.700 gram. Berkumur tanpa istinsyak. Berkumur dan beristinsyak adalah sesuatu yang wajib. Ini adalah pendapat kuat dari para ulama. Maka tidak sah wudunya seseorang atau mandinya jika ia tidak melakukan keduanya. Al-Hijawi dalam kitab Az-Zad mengatakan bahwa kewajiban wudu ada 6. Membasuh wajah termasuk mulut dan hidung, membasuh kedua tangan dan mengusap kepala termasuk kedua telinga, dan membasuh kedua kaki, dan membasuhi kaki sampai ke mata kaki tertib dan terus menerus, yaitu tidak mengakhirkan membasuh anggota tubuh sampai kering anggota tubuh sebelumnya. Menyebut nama Allah dalam WC. Menyebut nama Allah dalam WC termasuk juga membawa sesuatu ke dalam WC yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah adalah hal yang makruh. Hendaklah seseorang muslim tidak melakukannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Beristinja ketika buang angin atau kentut. Tidak ada istinja atau mencuci dubur ketika buang angin. Istinja hanya ketika selesai buang air kecil dan besar. Jadi tidak disyariatkan bagi orang yang buang angin untuk beristinja sebelum berwudu. Hal ini karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Yang ada hanya penjelasan bahwa buang angin atau kentut adalah hadas yang mengharuskan wudu. Imam Ahmad rahimahullahu berkata bahwa tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasul adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. Al-Minzar fi Bayan al-Aqtah asy-Syai'ah. Tertidur dan tidak mengulang wudu. Jika seseorang terlelap tidur kemudian akan segera melaksanakan sholat karena iqamat sudah dikumandangkan di masjid, wajib baginya untuk berwudu. Semua tidur baik sebentar maupun lama dengan posisi bagaimanapun apabila ia sudah hilang kesadaran, maka wudunya dianggap batal. Hal ini merupakan pendapat sebagian sahabat dan tabi'in. Hal ini diperkuat oleh hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mata adalah sumbatnya dubur. Karena itu, siapa yang tidur, dia harus wudu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darimi. Pendapat tentang tidur membatalkan wudu ini berbeda-beda. Sebagian menganggap bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Sebagian lagi menganggap bahwa tidak semua tidur membatalkan wudu. Berdoa pada saat membasuh anggota tubuh. Membaca doa-doa khusus setiap melakukan gerakan wudu seperti doa membasuh muka ini tak ada dasarnya. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudu tidak memiliki dasar. Dalam fatwa Lajnah Daimah dikatakan
bahwa tidak ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat membasuh dan mengusap anggota wudhu. Yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudhu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudhu ditambah dengan Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa kesalahan yang biasa atau bahkan sering kita lakukan ketika berwudu. Semoga setelah menonton video ini, kesalahan tersebut sudah bisa kita hilangkan, sehingga wudu akan membuat wajah kita bercahaya di hari kiamat nanti. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.